Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cakrawala Bicara spesial OSIS MAN 2 Brebes periode 2025-2026. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang bersama dua sosok inspiratif yang menjadi motor penggerak kegiatan siswa di sekolah kita ini, yaitu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Halo semuanya. Melalui perbincangan ini, kita akan mengenal lebih dekat perjalanan mereka dalam memimpin, tantangan yang dihadapi, serta harapan yang ingin diwujudkan untuk sekolah kita ke depannya. Langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu Raya dan Yafi. Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk datang ke podcast ini. Pertama-tama, perkenalan dulu nih, nama kalian tuh siapa dan jabatan kalian di OSIS itu sebagai apa sih? Halo, perkenalkan nama saya Nafasya Raya Wijaya dari kelas 11-1. Di sini saya sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2025-2026. Dan saya Muhammad Yafi Rahman dari kelas 10-2 sebagai Wakil Ketua OSIS dengan Masa Bakti 2025-2026. Oke, tadi kan kita udah perkenalan nih. Saya mau nanya, bagaimana sih perasaan dan tanggapan kalian saat terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS di antara teman-teman yang lainnya? Baik, izin menjawab. Tentunya saya sangat bangga dan bersyukur ketika saya terpilih menjadi Ketua OSIS Masa Bakti 2025-2026. Dan saya berharap bisa menjadi ketua yang baik serta bisa menjadi contoh bagi teman-teman semua untuk bisa membawa perubahan positif bagi sekolah. Dan saya tentunya sangat bangga sekali karena bisa terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2025-2026. Karena pada masa SMP saya belum pernah mengikuti organisasi. Dan mungkin ini akan menjadi langkah awal untuk menjadikan diri saya yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Sebagai ketua dan wakil ketua, bagaimana sih cara kalian membagi waktu? Kalian kan pasti ada kegiatan seperti ekstrakurikuler dan kalian juga punya tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Terus bagaimana cara kalian untuk membagi waktu supaya semuanya itu seimbang dan berjalan efektif? Bagi saya yaitu kuncinya adalah memanajemen waktu. Dari situ saya akan melihat hal yang lebih urgent dan hal yang bisa dilakukan setelahnya. Dan karena kewajiban saya sebagai seorang ketua OSIS, tentunya saya akan mengedepankan organisasi. Setelah urusan saya di organisasi selesai, saya akan kembali menjadi melaksanakan tanggung jawab saya sebagai seorang siswa, yaitu belajar. Karena dengan belajar itu untuk mempersiapkan masa depan saya. Nah, di sini saya juga menyadari bahwa jabatan saya sebagai Wakil Ketua OSIS juga sangat berpengaruh atau sangat penting seperti Ketua OSIS. Nah, jika ada kegiatan yang bersamaan waktunya, saya akan lebih mengedepankan organisasi. Nah, jika waktu untuk kegiatan organisasi sudah selesai, saya baru mengikuti ekstrakurikuler yang saya ikuti. Apa sih prinsip kalian yang selalu kalian pegang buat memimpin rekan-rekan kalian di OSIS? Bagi kita mungkin prinsipnya itu adalah dengan mengedepankan kekeluargaan. Dan tentunya kalau semisal kekeluargaan itu sudah terjalin antar anggota, pastinya akan membuat kita merasa nyaman. Nah, kalau semisal kita nyaman tuh, itu bisa membuat kita lebih gampang buat ngejalanin proker kan. Nah, untungnya kita kemarin sudah melaksanakan program kerja, yaitu Start With Us, dan itu tujuannya untuk bisa meningkatkan rasa kekeluargaan itu sendiri. Menurut kalian nih, apa manfaat terbesar dengan siswa aktif dalam berorganisasi OSIS? Menurut aku sendiri, dengan aku gabung organisasi, yaitu bisa menambah pengalaman, memperbanyak relasi, melatih jiwa kepemimpinan, dan tentunya di organisasi juga kita belajar mental juga. Dan jika kita gabung organisasi, itu kita bisa mendapatkan pengalaman yang tidak dapat kita dapatkan saat kita tidak gabung organisasi. Dan di sini saya sebagai ketua OSIS yang tentunya harus memanajemen waktu dan juga mengatur banyak kepala dengan berbeda-beda karakter, itu menjadi tantangan awal aku untuk bisa belajar dalam mengatur anggota tersebut. Nah, menurut saya dalam aktif berpartisipasi dalam organisasi ini juga mempunyai banyak manfaat. Dengan sebagai contoh, memperbanyak relasi pertemanan ataupun memperbanyak pengalaman dalam kegiatan organisasi maupun yang lainnya. Nah, selain itu juga kegiatan organisasi juga sangat berpengaruh untuk kedepannya, yaitu dengan contoh saat masuk ke perguruan tinggi. Kalian kan ngejalanin tugas kalian ini bakalan 1 tahun ke depan.
Apa sih harapan kalian untuk OSIS periode ini? Tentunya aku berharap untuk OSIS pada kali ini yaitu bisa menjadi contoh untuk teman-teman semuanya dan juga bisa menjadi OSIS yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Aku juga berharap dengan kita menjalani 1 tahun ke depan, kita bisa berkontribusi bersama dalam menjalankan proker kita untuk 1 tahun ke depan. Dengan juga meningkatkan rasa kekeluargaan kita dan merasa nyaman dalam menjalankan organisasi untuk 1 tahun ke depan. Sebelum kita akhiri nih, boleh nggak sih kalian sampaikan satu motivasi buat siswa-siswi MAN 2 Brebes agar lebih aktif dalam berorganisasi OSIS? Boleh banget nih. Tentunya buat teman-teman semua yaitu kalian jangan ragu untuk mencoba hal baru. Dan tentunya kita juga, setiap orang itu mempunyai passion dan kemampuan yang berbeda-beda. Dari situ kita harus mencari dulu nih passion kita di mana. Kalau misalnya udah ketemu, kita harus tekuni passion kita itu sendiri. Dan kalian juga harus fokus ke depan, jangan dengerin apa kata orang, fokus ke tujuan kalian. Jangan pernah ragu untuk menjadi diri sendiri dan fokus untuk masa depan kita sendiri. Nah, aku setuju banget sih dengan apa yang Kak Raya omongin tadi. Karena kita semua juga memiliki potensi dalam diri sendiri yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Banyak hal berharga yang dapat kita ambil nih teman-teman. Terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua OSIS telah meluangkan waktu, cerita, dan inspirasinya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Saya Nurlisyawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.